Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama, segenap pengurus jamaah Masjid Jami Nurul Islam Koja, yang semoga semuanya kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikasih sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali taklim pada kesempatan malam ini bersama kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan untuk masjid dan majelis ta'lim Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semua dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau tetangga kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarunia sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatul Zain sampai pada bahasan far'un sunnah tuhulu sholatin. Kenapa ya? Sunnah tuhulu sholatin binasyatin li'anna Allah lamma tarika dhalika biqawlihi ta'ala wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dianjurkan, diperintahkan secara sunnah, karena dalam syariat agama kita itu perintah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Yang wajib itu tidak boleh tidak, artinya harus dilaksanakan. Kalau yang sunnah, kalau guru saya dulu memaknai sunnah itu dikerjakan berpahala, kalau ditinggal rugi. Umumnya kan kalau definisi sunnah itu kan dikerjakan berpahala, ditinggal nggak apa-apa. Tapi guru saya dulu memaknainya nggak gitu. Sunnah itu selama kita mampu dikerjakan berpahala, kalau ditinggal rugi. Kalau mampu lah, kalau nggak mampu ya wajib aja bisa ditawar. Perintah secara sunnah duhulu sholatin, memasuki sholat alias mengawali sholat binasyatin, dengan semangat. Kalau orang Jawa itu nggak keluat-keluat, enggak Pak Haji. Keluat-keluat itu apa? Cirebon apa?
Keluat-keluat itu enggak semangat itu, Pak. Kelemar-kelemar. Perintahnya kalau kita mengawali sholat itu yang semangat. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala dzamma, mencela tarika dzalik, orang yang tidak mengawali sholat dengan semangat. Bisa dilihat di qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Ini dulu ayat ini saya sering dengar, itu Muammar yang baca. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka ngira ngeledek Allah, tapi wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang ngeledek mereka. Wa idza qamu, orang munafik itu idza qamu, ketika mengawali salat, ila salati qamu, ya mereka salat tapi kusala. Kusala itu dari kata kaslan. Kalau makna orang Jawa aras-arasen. Kalau makna Jakarta males-malesan. Salat ya salat, cuman kayak enggak semangat ya. Sholat ya sholat, tapi sholatnya itu qamu kusala. Ya sholat ya sholat, cuman kusala, malesan. Timbang suruh maju ke depan aja susahnya ya, malesan. Pak, ini masalah sholat berjamaah ya, karena kemarin saya lihat nih ya. Begini loh Pak, kita mempersilahkan untuk orang lain mengisi shaf di depan, itu bukan kita dapat pahala Pak, tapi hukumnya makruh. Kecuali kalau kita ngajak ke depan, kita sendiri udah di depan, nah itu sunnah. Kita udah di depan nih, kita nengok belakang, banyak yang kosong, ayo Pak maju, itu sunnah. Tapi kalau kita masih di belakang, ayo maju ke depan. Apalagi mempersilahkan orang untuk ngisi ke depan, itu hukumnya makruh. Ini kita kalau jamaah kan dorong-dorongan, kadang imamnya, pengurusnya, ayo Pak maju ke depan. Ya Allah, ini analoginya begini loh Pak, analoginya, contoh-contoh gampangan, pakai logika akal Pak. Umpama kita kerja umpama masuk jam 7, mulai kerja itu jam 7. Jam 7 kita udah datang Pak, cuman hanya di depan pintu, nggak masuk kantor, nunggu bosnya ngurak-ngurak itu. Ayo. Apa namanya? Kalau orang Jawa ngurak-ngurak ya, maklum Pak, maknanya campur Jawa-Jawa ya. Ayo masuk ayo mulai kerja. Itu kalau sehari, maklum bosnya. 2 hari begitu, 3 hari terus-terusan kok begitu. Kira-kira karyawan kayak gitu dipertahankan atau dipecat? Dipecat Pak ya. Nah, untung Allah Maha Baik Pak. Walaupun tetap ayo. Ntar Jumat depan, ayo. Jumat depan, ayo. Kadang MC-nya bapak-bapak yang udah hadir mohon segera ngisi ke depan. Enggak maju-maju. Ya Allah. Ini ngajinya pas loh gitu. Lah iya. Kita udah datang cuman enggak masuk-masuk, Pak. Masih di depan pintu aja nunggu bosnya nyuruh masuk. Lah, lama-lama pecat. Karyawan model kayak begini. Lah, dalam ayat ini justru orang yang ngerjain sholat tapi aras-arasen, males-malesan, itu termasuk tanda munafik. Bahaya Pak. Kita sering nuduh orang munafik, tapi ternyata kadang ada salah satu dari perilaku kita sendiri yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa kita ini juga munafik. Dalam Al-Quran Pak, yang ngomong langsung ini Quran. Kalau yang ngomong ulama masih bisa dibantah Pak. Ini Quran langsung. Orang munafik itu wa idza qamu
ilas sholati qamu kusala. Mereka kalau mau sholat ya sholat, tapi tadi itu qamu kusala, sholatnya itu malesan. Kalaupun semangat yuraunan nas, kalau memang ada faktor X, musim pilkada, Jakarta kan pilkada ya. Tiba-tiba biasanya sholat di belakangan mulu, tiba-tiba di depan. Ternyata itu namanya yuraunan nas. Ia sholatnya hanya karena biar dilihat orang tuh calon pemimpin baik tuh, sholatnya selalu berada di shaf depan. Begitu nanti pilkada selesai, kembali seperti aslinya. Itu yuraunan nas. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan enggak ingat Allah kecuali ya ingat tapi dikit banget. Lah dalam hatinya itu mudzabdzabina baina dzalik, selalu terombang-ambing enggak karuan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita menjalani ibadah sholat itu kok masih ada rasa males-malesan, wis hati-hati, ada tanda-tanda munafik. Ada perintahnya ini, sunnah duhulu sholatin binasyatin, yang semangat. Dan seharusnya lah sebelum Pak Abu itu mengucap qad qamatis shalah, kita itu sudah berdiri, Pak. Ini kadang qomat udah selesai, imam udah takbir masih nyender. Apalagi kalau misalnya udah ngiriin, wah imam ini lama nih, biasanya lama, masih nyender. Imam udah takbir, itu ibarat tadi loh Pak, kerja udah dimulai, dia masih nyender. Untung Allah maha baik. Kalau nggak maha baik udah dipecat jadi hambanya Allah, repot. Hendaknya lah sebelum qad qamatis shalah itu kita sudah berdiri. Begitu qomat selesai itu barisan udah rapi. Ini kadang yo imam sampai nengok ke belakang, ayo Pak di sini dulu Pak. Giliran bikin barisan di ujung sama di ujung. Ini yang depan udah penuh nih, kan? Bikin baru satu di ujung sono, karena kebetulan sono ada kipas, adem. Yang di tengah-tengah gerah umpama. Ya Allah, kalau kita bikin barisan baru itu di belakang imam agak geser ke kanan Pak. Imamnya di sini berarti agak di sini Pak. Kalau kita berjamaah, sementara di depan kita shaf masih ada, kemudian kita bikin barisan baru, dan barisan baru itu tidak sesuai aturan, sampai salam selesai kok barisan baru itu tidak memenuhi syarat, maka berjamaah kita kena hukum makruh. Kalau kena hukum makruh, nilai berjamaah yang 27 itu hangus. Sholatnya sah, tapi jamaahnya hangus. Umpama Pak, barisan masih ada, karena kita milih yang dekat tiang atau dekat kipas biar adem, kok sampai salam kita tetap sendirian di situ, makruh berjamaah kita. Biasanya berpotensi begini nih kalau masjid-masjid besar. Kalau di musola yang ukuran 2x3 insya Allah rapat, musolanya kecil, kayak belakang sini kan ada musola kecil ya. Wah itu insya Allah jamaahnya rapat. Kalau masjid gede begini kadang memang begitu. Apalagi begitu dia datang ternyata yang di situ lawan politik. Mau berdiri di sebelahnya, wong ini musuh. Gak berdiri di sebelahnya, wong ini kalau saya di belakang nanti makruh. Orang berjamaah itu kan harusnya untuk mempertemukan yang di luaran kita bermusuhan ketika di dalam masjid barengan. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri dari orang munafik itu kalau ia sholat, ya sholat, tapi sholatnya males-malesan. Kemudian orang sholat itu hendaknya wa faraghi qalbin anis syawaghilid dunyawiyah.
Ini untungnya bukan wajib. Kalau wajib sholat kita nggak ada yang sah. Dianjurkan ketika kita sholat itu wa faraghi qalbin, mengosongkan hati, anis syawaghilid dunyawiyah, dari berbagai macam kesibukan dunia. Kalau ini kayaknya kok belum bisa Pak ya? Belum bisa Pak, kayaknya belum. Kalau ada ya alhamdulillah ya. Kita kalau sholat kadang masih berencana mau ngomelin orang. Kita lo sholat itu dalam otaknya berencana mau ngomelin orang. Allahu Akbar. Tiba-tiba di belakang ada yang teriak, suaranya kencang. Siapa itu? Awas kalau selesai sholat. Tapi di sini kondusif anak-anaknya. Ya lumayan lah ya. Saya membandingin itu, saya kalau malam Senin pertama itu ngajar di perumahan di Bekasi Pak. Ya Allah, anak kecilnya tuh persis kayak zaman dulu waktu di sini, yang sebelah kalau takbir pada tepuk tangan. Saya masih ingat dulu khotbah Jumat sebelah. Sampai Allah liman hamidah pok pok pok. Allahu Akbar pok pok pok. Lah ini nah dekat anaknya beliau tuh di perumahan Pilia. Itu kalau sholat maghrib, ya Allah, anak kecil itu berusiknya gak ketulungan. Itu kadang dalam hati sampai, ini anaknya siapa ya? Apa bapaknya nggak ikut, apa ya berisik. Tapi cerdasnya anak sekarang Pak, begitu tahiyat akhir bubar, tahu dia kalau mau diomelin. Wah ini kalau saja tetap bertahan, wah diomelin. Tahiyat akhir belum kelar, bubar. Loh ini kita sholat tuh Pak, masih sempat berpikiran mau ngomelin orang. Untungnya ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi Banten tidak termasuk rukun sholat, bahwa hanya sebaiknya sunnah kalau sholat itu hatinya dikosongin dari urusan dunia. Wa sunnah fiha, dan disunnahkan fiha di dalam sholat, fi jami'i sholati, artinya di semua sholat yang khusyu'un. Wah abot meneh Pak. Apalagi kita sholat duhur yang kerjaan dari pagi gak beres-beres, apalagi diomelin bos, dari pagi kerjaan salah aja diomelin bos. Begitu sholat kan kepikiran mulu ya Pak ya. Allahu Akbar, apes pagi ini diomelin mulu. Sampai Allahu liman hamidah, gimana caranya itu menyelesaikan? Sampai dari takbir sampai salam kadang itu yang dipikirin kerjaan. Apalagi pernah saya nyontoin tadi sini atau di tempat lain, saya nyontoin. Kita sebelum sholat janjian sama orang. Sebelum sholat itu janjian sama orang. Misalnya pagi lah kita janjian. Misalnya dia nelpon apa WA, Mas, ntar siang ada di rumah nggak? Saya mau ke rumah. Ada apa nih? Saya mau mulangin yang dulu saya minjem duit 20 juta. Wah lumayan 20 juta apa ya? Oh siap, di rumah. Kita tungguin sampai azan zuhur belum ada kabar. Sampai kita bela-belain gak jamaah ke masjid karena nungguin janjian 20 juta. Sampai jam 1 belum datang-datang. Sampai HP itu kita kantongin. Akhirnya sholat. Sholat dalam rangka hati dan pikiran masih nunggu orang yang mau bayar 20 juta. Begitu dapat satu rakaat di depan pintu, di depan gerbang, kedengeran ada assalamualaikum. Suaranya apal banget, itu orang yang tadi pagi janji. Kira-kira Pak, sholatnya dikebut apa dibatalin? Pak Ji, dibatalin apa dikebut? Baru dapat satu rakaat loh Pak, kalau udah tahiyat akhir udah mau selesai. Wah 20 juta nih. Ntar kalau saya sholat lama dia balik pulang. Wah akhirnya. Jadi tadi jawabannya dikebut apa dibatalin Pak? Ya Allah, umpama Pak, umpama milih dibatalin, yang aja membatalkan sholat tanpa uzur yang dibenarkan termasuk dosa besar. Mending dikebut, mending. Begitu dikebut, selesai assalamualaikum, nggak wiridan, nggak apa, kita langsung keluar, waalaikumsalam. Oh ya masuk. Terus dianya ngomong, aturan tadi saya kesini mau bayar uang 20 juta mas, cuman kepake.
Ya Allah, kan nggak sakit itu hati Pak. Udah dibilang-bilain sholat kebut 20 juta nggak jadi. Itu saya yakin ketika sholat itu yang mikirin, wah 20 juta ntar lumayan nih buat ganti tuker tambah motor. Pikiran wes aneh-aneh. Untungnya khusyuk itu bukan termasuk rukun sholat. Kalau seandainya kok rukun sholat, yakin sholat kita gak ada yang sah. Apa ada Pak pernah kerasain? Subuh aja subuh lah yang 2 rakaat. Kalau duhur mah banyakan 4 rakaat. Subuh Pak 2 rakaat dari takbir sampai salam, full pikiran ingat Allah 100%. Kira-kira pernah ngerasain gak? Belum. Sama berarti Pak. Nah, makanya untungnya orang berjamaah itu loh Pak. Ibarat logikanya begini, kita mau jalan ke Surabaya, kita nggak tahu alamat, kita nggak bisa nyetir, kan aman datang ke Priuk naik Lorena kan ya. Kita tinggal naik, bayar 400.000, duduk rebahan begini, ntar rest area dibangunin, makan, habis itu tidur lagi, nyampe. Sama Pak, kita sholat nggak begitu tahu ilmunya, wis aman asal ada hayya 'alas shalah, datang ke situ. Pokoknya imamnya takbir ikut takbir, imamnya ruku ikut ruku, imamnya i'tidal ikut i'tidal, assalamualaikum ikut assalamualaikum, nyampe. Tapi kalau kita jalan sendiri, wah repot. Makanya orang jamaah itu nyari aman. Wis gampangnya mana Pak? Nyari aman. Kalau jalan sendiri nggak tahu arah, saya bingung. Makanya berjamaah, nyari aman. Ammal khusyu'u fi juz'in minas salati. Nah ini Pak. Adapun khusyuk di sebagian salat, bukan di semuanya Pak. Di sebagian salat fawajibun, hukumnya wajib, laisa bisyartin, tapi itu tidak termasuk syarat sahnya salat. Kalau khusyuk secara total kayaknya nggak bisa. Tetapi Imam Nawawi Banten beliau bilang di sebagian sholat kita, di sekian persen, entah walaupun 5% kah atau berapa kah, yang penting ada bagian yang ingat Allah, dan itu bukan syarat sahnya sholat. Walau kata Imam Nawawi Banten fi takbiratil ihrami, walaupun ingatnya itu ketika takbiratul ihram. Umpama kita sholat Allah, ingat Allah, Akbar, begitu tangan sedekap pikiran udah piknik kemana-mana, wis itu kata Imam Nawawi udah gugur syaratnya untuk khusyuk. Berarti khusyuk itu minimal paling pelit-pelitnya ketika takbir ingat Allah, udah bagus Pak. Untuk kelas-kelas kayak kita, ya kalau kelas-kelas kayak ketua masjid mungkin beda kali ya. Ayo. Kalau kayak kita ini kata Imam Nawawi Banten, ini kan mengambil standar minimal Pak. Walau fi takbiratil ihrami, walaupun itu hanya semisal di takbiratul ihram kita ingat Allah, itu udah termasuk fi juz'in fis salati, bagian dari sholat. Yang nggak harus takbiratul ihram Pak, mungkin ketika rabbighfirli warhamni, atau mungkin ketika subhana rabbiyal a'la, atau mungkin ketika rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Yang penting mulai dari takbir sampai salam itu ada bagian yang ingat Allah. Jangan sampai belas sama sekali. Wah, kalau belas sama sekali repot ya Pak ya. Nah, ya pokoknya ada yang diingat, maksudnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadabburu qiraatin. Kita sholat hendaknya tadabbur. Tadabbur itu ngangen-ngangen apa yang kita baca. Maka kita terus pelajari mulai dari Allahu Akbar artinya apa, terus Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Ini dalam rangka latihan untuk bisa khusyuk. Kadang ya pikiran ya kadang khusyuk, kadang hilang, kadang khusyuk. Ya wis, yang penting udah latihan. Masalah hasil urusan belakangan. Maka sunnah hukumnya tartilul qiraati, tartil dalam membaca, apalagi yang rukun qauli. Rukun qauli itu rukun bacaan. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam yang pertama. 5 ini yang wajib tartil jelas, apalagi kalau kita ngaji kitab Safinatun Najah, sifat kitab yang tipis banget. Itu sampai walaupun tipis tapi penulisnya itu detail, Pak. Dan di rukun yang 5 ini, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam yang pertama, itu sampai dihitung huruf dan tasdidnya, sampai untuk biar teliti dan benar ketika mengucapkan rukun qauli. Apalagi di bacaan-bacaan yang rentan berubah arti ketika dibaca keliru. Mungkin sering saya sampaikan, ketika membaca Allahu Akbar, jangan sampai memanjangkan huruf hamzah dalam lafaz Allah, dan jangan sampai memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Ini saya ulang-ulang, takutnya Bapak lupa. Karena saya masih sering saya dengar entah orang azan, orang takbiran atau apa itu keliru membacanya. Allahu Akbar kalau memanjangkan huruf hamzah alif yang dalam lafaz Allah, misalnya Allahu Akbar, umpama bacanya begitu. Kita sholat umpamanya Allahu Akbar, itu artinya bukan Allah Maha Besar. Kalau dibaca panjang itu ada namanya alif istifham. Kalau dalam ilmu nahwu, istifham itu artinya alif yang digunakan untuk bertanya. Kalau diterjemahkan apakah, berarti kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, tapi kalau Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar. Seakan-akan malah mempertanyakan apa iya Allah Maha Besar. Itu salah memanjangkan huruf hamzah. Yang fatal lagi ketika memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Kalau akbar artinya yang maha besar, tapi kalau ba-nya dibaca panjang akbar, kayak Pasha Ungu waktu nyanyi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ba-nya panjang. Itu ini loh, Pak. Apa? Kalau atas kan tutup nih, kalau yang bawah? Nah, iya, kalau yang atas ini kan namanya tutup. Kalau misalnya ini bejana atau tempat lah. Kalau bawah ini namanya apa? Kalau panji ya pantat panji ya, gini aja. Kalau panji loh ya. Ini yang atas namanya tutup. Kalau yang bawah pantat panji. Itu kalau akbar ba-nya dipanjangin artinya pantat panji. Masya Allah pantat panji. Alangkah kurang ajarnya ya. Lah ya gara-gara memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar itu artinya Allah pantat panji. Jangan kenceng-kenceng Pak, kalau ntar ada yang ngajarin nggak bener, nunjukin Pak. Jangan sampai kita memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Kalau kita punya anak, punya cucu namanya Akbar, kalau orangnya dekat kita panggil Akbar, bener Pak, artinya yang gede. Tapi kalau orangnya jauh Pak, kalau orangnya jauh Pak, kita manggilkan Akbar, sini. Itu kalau diterjemahkan pantat panci, sini. Kalau enggak lagi kesel Pak, biar orangnya dekat. Kalau kita lagi kesel begini, Akbar, Akbar, jam segini baru pulang. Itu artinya pantat panci, pantat panci. Gara-gara memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Hati-hati Pak, jangan sampai keliru. Ini kali ini karena fatal Pak. Nah, termasuk tadi tartil dalam membaca itu agar ketahuan mana yang pendek, mana yang panjang. Memang dimaklumi bagi orang yang tidak
tahu. Tapi kalau orang tahu dan sengaja, wah bahaya, bisa dihukumi kufur. Kalau orang tidak tahu, kesalahan itu diampuni. Tetapi orang yang tidak tahu wajibnya nyari tahu. Lah kalau kita mau taklim di Jakarta ini lebihi di pesantren. Di masjid ini aja nih seminggu 3 kali, 4 kali sama ibu-ibu ya. Kan malam Senin, terus subuh, terus Jumat pagi, ya. Ayo, Jumat pagi yang ketobak ya. Terus ibu-ibu hari Selasa, seminggu 4 kali Pak di sini. Kalau kita hadir terus dan serius ngikuti, kan kayak pesantren Pak. Belum yang lainnya, kanan kiri full. Kalau yang tidak tahu memang kesalahan ketika misalnya membaca takbir itu diampuni Pak. Tapi kesalahan dia tidak mau nyari tahu, nah itu yang jadi persoalan. Lah makanya saya sering sampaikan, alangkah amannya kita ini mengidentitaskan diri sebagai pelajar, sebagai santri, sebagai orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau salah-salah wajar, wong namanya masih belajar. Mungkin pernah saya analogikan, kalau ada orang nyetir mobil, itu atas mobilnya kok ada tulisannya belajar, di perapatan kok senggolan, yang disenggol insya Allah gak marah. Begitu mau marah udah buka pintu, buka kaca, waduh belajar, gak jadi Pak. Coba kalau gak ada tulisannya belajar, oh di perapatan bisa tonjok-tonjokan. Nah sama, kita sholat salah, ngaji Quran salah, puasa salah, maklum wong namanya masih belajar. Ini jamnya depan namanya sinkron ya. Namanya masih belajar. Makanya kita mengidentitaskan diri kita sebagai pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadabbur qiraatin wa dzikrin wa iqamatu nadhrin mahalla sujudihi. Dan hendaknya ketika kita sholat itu selalu mengistiqomahkan, mengarahkan pandangan kita ke masjid. Masjid itu titik tempat sujud yang nanti calon ditaruhin. Apa ini? Jidat. Bahasa sopannya apa? Ini kening. Batuk wong Jawa Pak. Kening. Iya batuk Jawa kan ya. Iya. Kita fokus pandangan mata ke tempat yang nanti akan kita taruh kening kita ini. Makruh hukumnya madhep ke atas atau merem juga sama makruh. Tapi kalau merem kok bisa lebih khusyuk, monggo merem. Tapi kalau merem sama melek sama saja. Merem ya begitu, melek ya begitu, lebih baik melek. Dan pandangan mata tertuju ke masjid. Masjid itu artinya titik tempat sujud. Kalau kita di depan, insya Allah lebih aman Pak. Paling pandangannya ya tembok, gambar Quran. Tapi kalau kita barisan kedua, ketiga, keempat, gangguannya banyak Pak. Apalagi kaos yang ada tulisannya coblos nomor. Nggak boleh kampanye Pak di masjid. Umpama sini, apalagi yang misalnya habis dapat hadiah dari kopi ABC, toko material. Apalagi yang sarungnya BHS tulisannya di belakang. Begitu nunduk, BHS 500.000. Nengok sebelahnya, gajah bleduk, hadiah dari pasar ular nih. Kalau kita di barisan kedua ketiga memang gangguannya lebih besar Pak. Aman memang di depan. Lah makanya untuk mengurangi gangguan itu, pandangan mata ke masjid tempat sujud. Kecuali nanti ketika udah asyhadu alla ilaha illallah, pandangan mata pindah ke jari sampai nanti salam. Selain itu pandangan terus ke masjid. Ini pun ya kadang ya namanya orang ya kadang begini, kadang agak begini. Yang penting nggak ke atas. Kalau ke atas makruh, merem juga makruh. Ke depan enggak. Cuma yang terbaik adalah ke masjid tempat sujud. Kemudian
Yang selanjutnya wanudiba tawajjuhun linahwi jidarin fa'asa ma'ruzatin. Kalau kita sholat sendirian, hendaknya di depan kita kasih tanda. Kalau kayak begini udah ada tanda garis-garis, Pak. Kalau yang di karpet sana loh, Pak. Agar orang nggak lewat depan kita. Kalau memang kita bawa sorban, kita gelar sebagai tanda biar nggak lewat sini. Bawa sajadah atau mungkin yang bawa tas atau bawa benda apa, taruh di depan. Ini sebagai sutroh namanya. Sutroh itu penghalang atau pembatas biar orang nggak lewat di area sholat kita. Boleh kita lewati, yang penting sudah di luar batas area. Kalau ini udah ada garis-garisnya udah aman. Kalau yang di luaran, makanya kalau kita sholat sunnah, kalau memang nggak ada batas, kita nggak bawa batas, lebih aman di belakang tiang atau ada orang di depan kita, kita di belakangnya, biar menghindari agar orang itu nggak melewati. Kalau memang terpaksa ada orang yang melewati, boleh kita memberikan isyarat semisal dengan menjulurkan tangan agar orang itu nggak lewat. Karena kalau kita sholatnya yang sedekap, insya Allah orang tahu. Karena sedekap ini kan tidak semua orang sholatnya sedekap. Ada yang Allahu Akbar langsung gini lagi. Nah, ini untuk memberi tanda, maka di depan kita ini diberi sutroh. Sutroh itu pembatas. Ada di masjid mana saya pernah lihat, memang disediain, Pak. Semisal kayak rekal gitu, Pak, kecil-kecil. Itu memang untuk kalau yang mau sholat sunnah itu biar nggak dilewati orang, taruh di depannya. Ya kalau nggak ada itu ya mungkin sorban, mungkin jaket kalau bawa jaket, untuk penanda agar area sholat kita ini tidak dilalui kecuali memang keadaan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.